buat saudara-saudara yang merayakan pada hari ini. Mungkin tadi kita sudah berkumpul bersama dengan keluarga besar, menikmati kebersamaan, makan bersama, bercengkerama, semuanya senang, gembira, dan bahagia karena bisa berkumpul bersama dengan keluarga. Doa kami dari Kota Purwokerto ini, semoga saudara sekalian semua di tahun yang baru ini mendapatkan kesuksesan, keberuntungan, kesejahteraan, kemakmuran, serta umur panjang. Amin. Haleluya. Selamat datang buat saudaraku yang baru bergabung pada malam hari ini dalam program Doa Sehati Gereja Betel Injil Sabano Purwokerto. Masih bersama dengan kami Bapak Pendeta Nono Robi Hajo dan saya Vivi, ditemani oleh Moreno, masih setia mengiringi saudara Bapak Ibu semua dalam malam ini untuk berdoa menyembah Tuhan, dan nanti sama-sama kita akan belajar firman Tuhan. Dan saya percaya saudara-saudara semua akan menikmati berkat Tuhan yang berkelimpahan sepanjang ibadah ini. Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam buat Pak Victor yang sudah bergabung dengan kami malam hari ini. Dan kita akan masih terus menantikan saudara-saudara yang lain untuk bergabung pada malam hari ini. Haleluya. Sudahkah saudara siap untuk menyembah Tuhan malam hari ini? Mari siapkan hatimu untuk menyambut dan menerima berkat-berkatnya sepanjang live streaming Doa Sehati malam hari ini diberkati atau ditaburkan melalui hambanya yang akan melayani dalam firman Tuhan malam hari ini. Berpujilah nama Tuhan. Haleluya. Dan buat saudara-saudara yang malam hari ini masih tetap harus bekerja, dan saya berdoa supaya Tuhan Yesus selalu menolong dan memberikan saudara kekuatan melewati hari-hari yang sulit. Saya tidak mengerti apa yang menjadi pergumulan satu demi satu, tapi doa kami malam hari ini berdoa supaya Tuhan senantiasa memberikan engkau kekuatan, senantiasa memberikan engkau tuntunannya, pimpinannya hari lepas hari, supaya engkau selalu ada di dalam rencana Tuhan yang mulia dan yang amat sentosa buat kita semua. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Shalom sekali lagi buat Pak Victor. Selamat malam Pak, dan juga untuk Ibu Yuli Nur Hayati. Shalom. Shalom juga untuk Ibu Syahaan. Selamat malam Ibu. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Tuhan memberkati Ibu Syahaan. Haleluya, puji Tuhan. Mari. Oh, ada Kakak Olvila Koro di Sulawesi. Selamat malam. Apa kabar Sulawesi? Tuhan menolong dan Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan buat engkau dalam melayani Tuhan di sana. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mengucap syukur. Kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Dia amat sungguh baik buat kita semua. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa,
Engkau sungguh baik buat kami dicintai, kami dikasihi. Kau sangat berharga Tuhan, tiada yang sebanding denganmu. Hanya Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Pengharapan yang teguh di dalam Engkau Tuhan. Engkau setia, tiada janjimu yang gagal. Engkau pasti menggenapi tepat pada waktunya, takkan pernah terlambat. Pertolongan Tuhan ya dan amin. Mujizatmu pasti terjadi, Tuhan yang menopang, Tuhan yang menguatkan. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Kami bergirang karena Engkau Tuhan, kami bersuka cita karena Engkau Tuhan. Bahwa hari ini adalah hari yang Tuhan telah jadikan untuk kami boleh bersuka cita, bahwa kami boleh bergembira, boleh kami menikmati berkat Tuhan yang berkelimpahan. Terpuji namamu Tuhan, kami bersyukur, haleluya. Kami datang Tuhan malam hari ini membawa bencana ini Tuhan, bencana yang rindu untuk Tuhan isi dengan kebenaran firman-Mu. Kami siap Tuhan untuk dipenuhi kembali dengan kebenaran-kebenaran-Mu. Kami yang lapar, kami yang haus akan Engkau, kiranya Tuhan mengenyangkannya malam hari ini Tuhan. Biarlah kami akan menaruh kebenaran-Mu sebagai loh di dalam hati kami Bapa, dan kami mau Tuhan menjadi benih yang subur di setiap tanah kami hati ini Tuhan, sehingga boleh mendatangkan berkat bagi orang-orang di sekitar kami, yaitu perubahan demi perubahan, yaitu karakter kami yang semakin Tuhan sempurnakan menjadi segambar serupa dengan Engkau Tuhan. Mari Engkau berbicara kepada kami sekalian melalui hamba-Mu. Biarlah pengurapan Tuhan turun atas hamba-Mu, dan biarlah kami yang mendengarkannya, yang menyimaknya, kami beroleh berkat-berkat yang luar biasa sepanjang firman Tuhan ini disampaikan. Kami berdoa juga pada kesempatan malam hari ini Tuhan, untuk umat Tuhan yang mengikuti live streaming malam hari ini dimanapun berada. Kiranya mereka yang sedang dalam pergumulan, Tuhan menjamah, Tuhan menolong, Tuhan mampukan untuk menghadapi setiap situasi yang sulit, entah sakit penyakit, entah kekurangan, entah ke masalah dalam finansial, ataupun hubungan dalam rumah tangga, ataupun di dalam pelayanan atau tempat pekerjaan. Tuhan menolong mereka, Tuhan mampukan mereka untuk tampil sebagai pemenang, keluar sebagai pemenang dengan berpengharapan kepada Engkau. Dan biarlah firman-Mu malam hari ini akan menguatkan setiap kami dan meneguhkan janji-Mu di dalam setiap kami. Kami mau menyambut berkat firman-Mu, dan kami bersyukur karenanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk menerima berkat firman Tuhan, mari katakan amin. Selamat malam Ibu Pujiastuti. Shalom, selamat malam semuanya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kongsi Pacai bagi yang merayakannya, tahun baru Imlek, ya. Salam untuk Pak Musi, salam Bu Puji, Olvi, salam Pak Victor, salam juga untuk Bu Yuli Nur Hayati. Salam semuanya.
Selamat malam untuk Pak Musi. Kyonghi, Kyonghi, Kyonghi. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan, bertepatan dengan Lebaran bagi tahun baru Chinese, ya, dimana saudara-saudara menikmati kebersamaan bersama keluarga di rumah maupun di mana saja. Namun jangan lupa bahwa kebersamaan yang saudara nikmati hari ini itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Shalom, Mama Moren. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi malam hari ini saya mengajak saudara untuk membaca satu ayat dari Yosua pasal 1 ayat yang ke ke-7 dan ke-8. Yosua pasal 1 ayat 7 dan 8. Baik, saudaraku yang sudah ketemu, kalau saudara membuka Alkitab saudara dalam HP saudara, simak Yosua pasal 1 ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Nah, perhatikan baik-baik. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi, ada aturan mainnya di situ. Dan di pas ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, berbicara tentang tahun baru Imlek, berbicara tentang sapaan maupun doa daripada tahun baru Imlek, saudaraku yang dikasih Tuhan, itu berbicara kongsi facai, kongsi pacoy, Kyonghi Kyonghi. Semoga engkau sejahtera, semoga engkau diberkati, semoga engkau menjadi kaya, semoga engkau menjadi makmur, ya. Terus ditambah kiranya engkau diberikan kesehatan, ya. Kiranya engkau diberikan sukacita, ya. Itu ada termaktub di dalam satu kata, shalom, ya. Jadi shalom itu sudah kyonghi, ya. Shalom itu sudah kongsi facoy, ya. Shalom itu sudah berkat kesehatan terjadi. Shalom itu sudah mengalami doa Yabes, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, bagaimana caranya supaya di tahun baru Imlek ini, selama 1 tahun ke depan, ya, mengalami keberuntungan? Yang pertama, saudaraku, kuatkan dan teguhkanlah hatimu.
Jangan khawatir. Jangan takut. Ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Artinya belajar percaya kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebentar. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Artinya kalau mau percaya kepada Tuhan itu jangan setengah-setengah, saudaraku. Kalau berani mempercayakan diri hidup kita kepada Tuhan, janganlah setengah-setengah. Kenapa? Karena kalau setengah-setengah itu sama dengan tidak percaya. Jadi kepalang tanggung percaya, percaya saja. Ya, jangan setengah-setengah percaya, jangan ragu-ragu. Kalau orang ragu-ragu itu seperti gelombang air laut yang diombang-ambingkan kian kemari. Dan orang yang seperti itu dikatakan orang yang mendua hati, orang yang bimbang. Orang yang bimbang tidak akan dapat memperoleh apa yang diinginkannya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Terus bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan kepadamu. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Bertindaklah hati-hati. Artinya penuh dengan perhitungan apakah yang kita kerjakan itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak. Supaya keberuntungan itu kita nikmati, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ya, tidak boleh bimbang. Ya. Penuh dengan perhitungan dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Artinya jalan lurus sesuai dengan firman-Mu. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya. Firman Tuhan itu pelita bagi kaki, bukan senter ya. Kalau senter bisa langsung lihat jauh ke depan, berapa meter ke depan. Tapi kalau pelita itu di sekitar kaki, saudara. Jadi dikatakan bertindak hati-hati itu melangkah demi langkah, ya, sesuai dengan firman-Mu. Pelita bagi kakiku, ya, setapak demi setapak, ya, tidak langsung lompat ketika saudara menggunakan senter, apalagi senternya itu halogen, jarak jauh, ya, sampai 10 meter ke depan itu bisa terjangkau. Tapi kalau pelita itu hanya jangkauannya 1 meter 2 meter, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kemanapun engkau pergi, engkau beruntung. Mau ke kanan engkau juga bisa beruntung, mau ke kiri engkau juga bisa beruntung, mau maju engkau juga bisa beruntung. Engkau mau istirahat pun engkau juga akan beruntung. Kemanapun engkau pergi supaya engkau beruntung. Bagaimana supaya beruntung? Ya, menguatkan hati, meneguhkan hati, bertindak hati-hati, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri sesuai dengan tuntunan firman Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dari mana ayat yang ke-7 ini bisa dilakukan? Ayat yang ke-8 memberikan solusi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, ya, supaya bisa bertindak hati-hati, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, ya. Di situ disuruh merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ya, supaya engkau bertindak hati-hati, ya, merenungkan firman siang dan malam. Ya. Tapi bagi kebanyakan orang Kristen itu tidak suka merenungkan firman Tuhan di siang dan malam, ya. Merenungkan firman Tuhan hanya untuk menilai orang lain. Merenungkan firman Tuhan hanya untuk
seperti spion, bukan kaca cermin. Hanya melihat ke belakang, melihat orang lain, saudaraku yang dikasih. Sementara firman Tuhan itu seperti cermin, melihat diri kita sendiri di depan kaca cermin, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi, saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang hendak kita mau katakan? Apa yang hendak kita mau renungkan? Apa yang hendak kita mau pikirkan tentang keberuntungan di tahun, ya, kalau tahun ini bertepatan dengan tahun ular, ya kan? Sementara ular itu adalah binatang yang paling cerdik, kata Alkitab. Maka Alkitab berkata cerdik seperti ular, ya. Jadi kalau mau menikmati keberuntungan di tahun ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, saudara harus punya kecerdikan, punya kecerdasan, punya kepintaran, punya kepandaian, keahlian, mengatur strategi, bertindak hati-hati sesuai dengan arahan firman Tuhan. Akan timbul hikmat. Hikmat itulah yang dikatakan Alkitab bahwa yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jadi untuk melakukan sesuatu supaya tindakan kita tepat sasaran, butuh hikmat. Hikmat itu berasal dari firman Tuhan. Jadi renungkanlah firman itu siang malam. Artinya merenungkan siang malam itu dihidupi, saudaraku. Ya, merenungkan firman Tuhan siang malam itu bukan hanya sekedar dihafal atau diperkatakan begitu saja seperti orang komat kamit baca mantra. Tapi bagaimana firman ini berlaku mengatur kehidupan kita. Ya kan? Kalau firman Tuhan malam hari ini berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kita tahu, berarti oh iya, hari ini saya harus merenungkan firman Tuhan, saya harus membaca Alkitab. Ya, jangan lupa ya memperkatakan Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati. Bertindak hati-hati. Jadi orang yang mampu bertindak hati-hati adalah orang yang dipimpin oleh kebenaran firman, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi mau mengambil satu keputusan atau tidak, itu karena sudah ada rema daripada firman Tuhan yang ia renungkan, saudaraku. Nah, seperti halnya Lukas Dapanamung ini, kan? Sudahkah mengambil sebuah keputusan untuk menentukan langkah kehidupannya ke depan? Ya kan? Beberapa tahun yang lalu di tahun 2012 apa 2013, Lukas Dapanamung ini ada di Purwokerto. Salam Lukas. Ya, apa kabarmu? Sudahkah engkau mengambil keputusan atau terlalu berhati-hati? Ya. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Hidup ini adalah sebuah perjalanan, saudaraku. Hidup ini bukan sebuah tujuan, tapi sebuah perjalanan sampai pada puncaknya kesempurnaan, keserupaan dengan Kristus, saudaraku yang dikasih Tuhan. Serupa dengan Kristus, ya. Target, goal setting kita ada keserupaan dengan Kristus. Jadi hidup ini perjalanan sampai ke sana. Bukan tujuannya kita hidup, mati, masuk surga. Bukan hanya sekedar itu, tapi kita hidup untuk menjadi serupa dengan Kristus. Seperti halnya Roma pasal 8. Shalom Tornando, Michael. Apa kabarmu? Di mana posisi sekarang? Ya. Hidup adalah sebuah perjalanan. Supaya perjalanan berhasil dan engkau akan beruntung, ya, saudara harus memperhatikan tuntunan kehidupan, yaitu firman Tuhan. Dari mana kita memiliki kekuatan kalau kita tidak punya asupan? Manusia hidup bukan hanya makan roti saja, tapi
dari firman yang keluar dari mulut Kristus. Jadi pembacaan firman Tuhan tiap-tiap hari. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, hanya orang yang menghidupi firman, dialah yang akan memiliki kekuatan dan keteguhan dalam hatinya untuk percaya kepada Tuhan. Ya, hanya orang yang meresapi, menghidupi firman Tuhan, dialah orang yang akan memiliki kekuatan untuk tetap teguh percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Kenapa? Ada penghiburan, benih firman itu yang akan menumbuhkan iman, yang akan menimbulkan iman. Iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Ketika firman Kristus sudah ditanam dalam hati dan pikiran kita, maka akan menumbuhkan iman kita. Di saat kita mengalami kesusahan, kita diberikan kekuatan. Di saat kita mengalami kesedihan, kita diberikan penghiburan. Di saat kita sedang sakit, Tuhan kasih janji firman Tuhan kesembuhan. Di saat kita mengalami kekurangan, di situ Tuhan berjanji bahwa akulah yang akan memeliharamu, menolongmu, bahkan mencukupi segala kebutuhanmu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sekali lagi saya bacakan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kalau saudara menginginkan kehidupan saudara mengalami keberuntungan demi keberuntungan, kalau dalam bahasa Mandarinnya itu Fu Kiong Hi. Ya, Fu itu beruntung, saudaraku. Angka spesialnya masih ingat? 2, 8, dan 9. Ya. Angka 8 itu angka keberuntungan. Ya. Angka 9 adalah angka kesempurnaan. Jadi kalau kita mau beruntung, ya, dan sempurna, satu-satunya jalan adalah dengan menerima kebenaran firman Tuhan di dalam Kristus Yesus. Ya. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ayat yang ke-9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Janganlah kecut dan tawar hati itu, jangan engkau putus asa apapun yang menjadi masalahmu. Karena di balik semua masalah ada berkat Tuhan yang tersedia. Karena masalah itu ada kadaluarsanya. Masalah itu tidak kekal. Masalah itu tidak abadi. Dan masalah itu ada batas waktunya. Ada expirednya. Jadi setelah masalah itu selesai, saudara akan mengalami kegirangan. Berkat Tuhan sudah disediakan bagi orang yang lulus dalam segala ujiannya. Ya. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sekali, kemanapun engkau pergi, Tuhan Allahmu akan menyertai engkau. Dan perjalananmu dikatakan engkau akan berhasil dan beruntung. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau berhasil dan beruntung itu artinya makmur. Dan makmur itu berbicara tentang kembali shalom. Dan shalom itu seperti doa di waktu hari ini, hari raya Imlek, Kongsi Faco Kyonghi. Semoga engkau sejahtera, semoga engkau menjadi kaya, semoga engkau menjadi makmur, dan berkat kemurahan Tuhan berlimpah-limpah atasmu. Jika engkau memperkatakan firman Tuhan siang dan malam yang akan menuntun kehidupanmu supaya tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dan membuat engkau bertindak hati-hati sehingga perjalananmu
mengalami keberhasilan sampai dengan tujuan, dan engkau menikmati keberuntungan. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak banyak hal yang bisa kita perbincangkan malam hari ini. Hanya satu kalimat, jika Tuhan berkehendak atas kehidupan orang yang percaya, bahwa berkat keberuntungan itu akan diperintahkan kepadamu, ya. Berkat keberhasilan itu diperintahkan mendatangi hidupmu ketika engkau menjadikan hidupmu itu hidup yang menyenangkan Tuhan. Hidup yang menyenangkan Tuhan, kalau Tuhan sudah merasa disenangkan, maka Tuhan akan memelihara kehidupan saudara. Karena senang. Coba kalau tidak senang, ya akan ditelantarkan, saudaraku. Jadi, kalau berbicara tentang pemeliharaan Tuhan, itu hubungan timbal balik. Kalau kita dekat dengan Tuhan, ya, Tuhan sudah siapkan, ya, bagian kita. Bahkan apa yang tidak kita minta pun Tuhan sudah sediakan, ya. Tapi kalau kita menjadi lawan atau seterunya Tuhan, kita menjauh dari Tuhan, ya berkat yang sudah disediakan itu ya nggak mungkin diberikan. Ya kan? Untuk apa diberikan? Ya kan? Kan berlaku reward dan punishment, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tidak ada, ya, kejutan-kejutan itu terjadi jika tidak ada prestasi, ya. Nah, sementara berkat secara umum itu diberikan kepada semua orang, baik yang jahat maupun yang baik. Contoh, matahari itu untuk orang yang semua, berlaku umum, baik untuk orang jahat maupun orang yang baik. Udara, oksigen untuk orang jahat, untuk orang baik, ya. Air untuk orang jahat, untuk orang baik, ya. Tidak pilih-pilih, itu berkat secara umum, general, ya. Tapi untuk mengalami pemeliharaan Tuhan secara kontinu itu berlaku SK, syarat dan ketentuan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Hanya orang yang mendekat kepada Tuhan, dialah yang akan menerima sesuatu yang daripada Tuhan. Kalau tidak mau mendekat kepada Tuhan, bagaimana Tuhan mau memberikan sesuatu kepada dia yang tidak mau mendekat? So, mari kita sama-sama mendekat kepada Tuhan, mencari Tuhan selalu, ya, setia dalam hal ibadah, ya. Jangan menganggap remeh tentang hal-hal yang rohani, karena kita masih, ya, butuh Tuhan, ya. Kalau dalam dunia ini sudah tidak ada yang bisa kita andalkan, kita masih punya Tuhan yang kita andalkan. Aku punya Tuhan yang besar, ya, yang masih kita miliki. Satu-satunya Tuhan adalah bagianku. Kalau di dalam dunia ini kita tidak mendapatkan apa-apa, kita merasa usahanya sudah mentok, satu-satunya pengharapan hanya Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi jangan hanya satu-satunya harapan hanya pada Tuhan tapi tidak melakukan apa-apa. Lakukan bagianmu, biarkan Tuhan yang memberkati apa yang sudah kita lakukan. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kiranya sharing firman Tuhan malam hari ini di tahun baru Imlek, ya, di tahun ular, hendaklah engkau cerdik seperti ular, ya, supaya apa? Apa yang kau kerjakan tepat sasaran, bertindak hati-hati sehingga perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Maka renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam sebagai makanan rohani saudara. Oke, Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, kiranya berkat firman Tuhan ini menjadi sarana saudara punya kekuatan secara rohani dan iman dalam berkat nama Tuhan Yesus. Malam hari ini hamba berdoa untuk saudaraku semua yang sudah bergabung dalam live malam hari ini.
Kiranya berkat kemurahan Tuhan di tahun baru Imlek ini mendapatkan penerimaan, menikmati berkat keberuntungan yang daripada Tuhan. Berdoa untuk Pak Victor, Bu Yuli, ya, Olvi, Pak Musi, Bu Puji, Bu Endang, Lukas, Tornando, dan semuanya yang sudah bergabung. Kiranya berkat kemurahan ya, Bu Risma Samusir, kiranya apa yang menjadi persoalan pergumulannya Tuhan jawab dan berikan jalan keluar. Dalam berkat nama Yesus, berkat kesehatan terjadi atasmu di dalam berkat nama Yesus. Berkat kekuatan dan penghiburan sukacita terjadi atasmu. Dan berkat keberuntungan menjadi bagianmu. Di dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya bahwa orang-orang benar yang dicintainya diberkati pada waktu tidur. Sehingga besok pada pagi hari bangun dengan tubuh yang sehat, meriah berkat yang baru. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Amin. Shalom semuanya. Selamat malam, selamat berbahagia bagi yang merayakan Imlek. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Shalom, shalom.